putra sulung Ridwan Kamil Emeril Khan Mumtaz atau Eril yang sempat hilang selama 14 hari di Sungai Are, kota Bern, Swiss. Akhirnya ditemukan jasadnya hingga kemarin Minggu 12 Juni 2022. Jenazah Eril pun telah sampai di tanah air setelah selama 17 jam bertolak dari Swiss menuju Indonesia. Berpakaian serba hitam, lantas seperti apa Ridwan Kamil dan Ibu Atalia Praratia serta keluarga yang tampak menjemput jenazah Eril hingga mereka terlihat begitu kuat dan tegar. Sampai di Bandara Soekarno-Hatta, prosesi penyerahan jenazah pun dilakukan yang dihadiri 4 Menteri Kabinet RI. Setelah disolatkan, jenazah Eril kemudian dipindahkan ke sebuah mobil jenazah berwarna abu-abu, di mana di dalamnya terdapat Ridwan Kamil dan Ibu Atalia yang turut mendampingi jenazah Eril. Sesampainya di Gedung Pakuan Bandung, Jawa Barat, Ridwan Kamil pun terlihat memimpin sholat jenazah. Eril dimakamkan di daerah Cimaung, Jawa Barat. Seperti apa duka cita untuk keluarga Ridwan Kamil? Perjalanan panjang kepulangan Eril diawali oleh kepergian Ridwan Kamil ke Swiss setelah jenazah Eril ditemukan. Seperti apa harunya Ridwan Kamil yang memandikan dan mengazankan jenazah sang putra? Seperti apa rasa terima kasih Ridwan Kamil kepada sosok guru bernama Geraldine yang telah menemukan jasad Eril di bendungan Engheide, Swiss? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Di saat duka menghampiri, namun ada rasa lega yang menyelimuti hati Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Bagaimana tidak, sejak hilangnya sang putra sulung Emeril Khan Mumtaz atau Eril di Sungai Are, kota Bern, Swiss, sejak 26 Mei 2022 lalu, memang sempat membuat hancur hati Ridwan Kamil dan sang istri Atalia Praratia. Berbagai upaya pencarian pun dilakukan, dan bahkan Ridwan Kamil pun terjun langsung ke sungai untuk mencari sang anak. Namun, setelah 14 hari menghilang, jasad Eril pun akhirnya ditemukan di bendungan Engheide hingga Ridwan Kamil yang sempat pulang ke tanah air pun langsung kembali terbang ke Swiss untuk bertemu jenazah Eril dan membawanya pulang ke Indonesia. Dan kemarin, Minggu 12 Juni 2022, setelah menempuh penerbangan selama 17 jam dari Swiss menuju Jakarta, jenazah Eril pun akhirnya sampai di Bandara Soekarno-Hatta hingga Ibu Atalia serta Zara, adik Eril pun terlihat menjemput Eril. Oh ya, makasih banyak. Makasih banyak ya. Pak Ridwan turut berduka. Ada satu ada di sini nanti. Mestinya di samping. Perkiraan waktu ketibaan adalah 15.45. Nah, setibanya di tanah air, rombongan dan jenazah akan dibawa ke sini, ke lokasi kargo jenazah Human Remains Transit Lounge ini, sebagaimana juga setiap WNI yang wafat di luar negeri
dan rombongan ada berada di sini untuk juga memproses keseluruhan prosedur dan administrasi untuk jenazah WNI yang datang dari luar negeri. Bu Atalia dan adik Eril itu memang akan datang untuk menjemput ke sini, sehingga nanti akan bersama-sama rombongan membersamai jenazah sampai ke Gedung Pakuan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Segala puji bagi Allah yang telah memudahkan perjalanan kami, karena sesungguhnya kami tidak bisa membuat mudah perjalanan kecuali Allah yang menakdirkan, dan sesungguhnya kita kepada Allah pasti akan kembali. Kami mengucapkan terima kasih kepada awak media yang sudah hadir di sini atas perhatiannya, simpatinya, empatinya. Izinkan kami juga atas nama keluarga Pak Ridwan Kamil dan juga almarhum Kamil Kamdu Mumtaz mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh warga dan lain-lain yang kami sulit menyampaikan ucapan terima kasih satu persatu, di antaranya kepada Pak Presiden Joko Widodo yang telah memerintahkan jajarannya untuk membantu kami sekeluarga selama masa pencarian, kemudian pengurusan jenazah. Perjalanan kurang lebih 17 jam dari Bern, Zurich, kemudian transit di Doha, dan alhamdulillah bisa sampai di tanah air. Ya, setibanya di landasan pesawat Bandara Soekarno-Hatta, pihak keluarga terlihat langsung menjemput jenazah Eril menuju kargo jenazah bandara, hingga proses serah terima jenazah pun dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri. Dalam keterangan pihak Kementerian Luar Negeri, proses pencarian hingga pemulangan jenazah Eril memang terus dipantau oleh Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Bahkan, Kementerian Luar Negeri pun selalu melakukan komunikasi dengan Duta Besar RI di Bern. Hingga sejak jasad Eril ditemukan pada 8 Juni lalu, langkah-langkah repatriasi pun dilakukan oleh KBRI Bern, seperti pengurusan keputusan pengadilan kantor Bern untuk izin serah terima jenazah, melakukan death certificate dengan otoritas setempat, hingga melakukan penerbitan surat keterangan kematian. Sesuai arahan Bapak Presiden dan Menteri Luar Negeri, maka KBRI Bern dan Kementerian Luar Negeri terus berusaha membantu semaksimal mungkin. Dari pada saat pencarian sampai ke pemulangan jenazah ke tanah air. Ibu Menlu terus melakukan komunikasi dengan Dubes RI Bern dan tim, serta mengkoordinasikan tim yang ada di Jakarta. Dari waktu ke waktu, Ibu Menlu juga terus melakukan komunikasi dengan Bapak Gubernur Ridwan Kamil. Sejak jenazah almarhum Ananda Eril ditemukan pada tanggal 8 Juni yang lalu, langkah-langkah repatriasi yang dilakukan KBRI Bern antara lain adalah pengurusan keputusan pengadilan kanton Bern untuk izin serah terima jenazah. Lalu kemudian melakukan pengurusan death certificate Sekitar pukul 4 dan memang jadwal ketibaannya lebih awal sekitar 30 menit ya jadwal pesawatnya. Prosesnya cukup singkat, mungkin kira-kira tadi sekitar 30 menit ya, sampai jenazah kemudian dibawa oleh Pak Ridwan Kamil ya, beserta keluarga ke Bandung. Acaranya sebetulnya sangat sederhana. Di dalam tadi ya, setelah Pak Ridwan Kamil dan jenazah tiba di ruangan khusus, saya menyampaikan salam tentunya, dan juga atas nama Menteri Luar Negeri dan jajaran Kementerian Luar Negeri duka cita yang mendalam kepada Pak Ridwan Kamil dan keluarga atas meninggalnya Ananda Eril ya. Mungkin teman-teman juga ketahui bahwa Bapak Presiden juga memberikan perhatian yang tinggi ya terhadap kasus ini. Ya, apapun itu, semoga keluarga juga diberikan ketabahan ya. Yang penting itu kekuatan, terus penghiburan dari Tuhan, supaya bisa kuatlah ngadepin ini semuanya.
Dari Bandara Soekarno-Hatta, jenazah Eril pun dibawa ke Bandung. Sesampainya di Gedung Pakuan Bandung, Jawa Barat, Ridwan Kamil terlihat memimpin sholat jenazah. Seperti apa duka cita untuk keluarga Ridwan Kamil? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, aku Bunga Zainal. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Dan jangan lupa kalian like, share, dan subscribe. Pemirsa Intens Investigasi, setibanya jenazah Eril dan rombongan keluarga Kang Emil di lounge ruang kargo bandara, mereka pun langsung disambut oleh Menko PMK Muhadjir Effendi, Menkop UKM Teten Masduki, Mensesnek Pratikno, dan Menteri BUMN Erick Thohir yang menyampaikan ucapan bela sungkawa. Selepas itu, dipimpin langsung oleh Menko PMK Muhadjir Effendi sebagai imam, digelar sholat jenazah. Usai serah terima jenazah hingga disolatkan, jenazah Eril pun lantas meninggalkan gedung kargo Bandara Soekarno-Hatta pada pukul 16.54 waktu Indonesia Barat, hingga pengawalan ketat pun dilakukan oleh petugas kepolisian lalu lintas saat menuju ke Bandung, Jawa Barat melalui jalur darat. Sebagai orang tua yang begitu kehilangan sang putra tercinta, Bapak Ridwan Kamil dan Ibu Atalia pun terlihat satu mobil menemani jenazah Eril yang akan pulang ke Bandung, kampung halaman Eril semasa hidupnya. Bahkan sesampainya di Gedung Pakuan Bandung, Jawa Barat, baik keluarga besar hingga masyarakat pun menyambut kedatangan jenazah Eril, hingga suasana duka pun menyelimuti momen tersebut. Setibanya di Bandung nanti yang akan dilakukan pertama adalah Ridwan Kamil akan memimpin keluarga besar untuk mensolatkan jenazah almarhum Emeril Kan Mumtaz atau Eril. Selepas selesai acara sholat jenazah bersama keluarga besar, maka warga publik yang ingin juga mensolatkan atau mendoakan akan diberikan kesempatan di Gedung Pakuan mulai diperkirakan mulai pukul 11, pukul 23 sampai 8 pagi. Karena di hari Senin di perkiraan pukul 9 pagi rombongan dan jenazah akan bertolak ke lokasi pemakaman di Cimaung, Kabupaten Bandung, yaitu di areal atau lahan Islamic Center dari keluarga besar. Nah, terkait dengan proses pemakaman ini, karena memang juga situasi dan kondisi di lapangan di areal untuk Islamic Center dan pemakaman ini nanti memang akan ada pengaturan. Ya, hujan rintik-rintik terlihat mengiringi kepulangan jenazah Eril di Bandung. Doa-doa dan solawat pun terdengar dikumandangkan oleh keluarga dan juga masyarakat yang melayat, hingga suasana duka pun begitu terasa. Sebagai Gubernur Jawa Barat yang juga merupakan ayahanda Eril, Ridwan Kamil pun terlihat memimpin sholat jenazah untuk putra sulungnya itu. Setibanya jenazah beserta rombongan tiba di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Jawa Barat. Tak hanya itu, suami aktris Kartika Putri Habib Usman bin Yahya yang turut hadir pun terlihat memimpin doa untuk Eril hingga mengaku mencium bau wangi pada jenazah Eril yang kemarin disemayamkan di rumah duka.
Dan rencananya pada Senin 13 Juni 2022, tepatnya pukul 11 waktu Indonesia Barat hari ini, jenazah Eril pun akan dimakamkan di sebelah Masjid Al-Mumtaz yang tengah dibangun, di mana berada di kampung halaman Ibunda Eril, yaitu di daerah Cimaung, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighar. Pimpin salat langsung sama orang tua beliau, almarhum Syahid Emirul Khan bin Haji Muhammad Ridwan Kamil. Tadi langsung dilanjutkan doa, alhamdulillah saya pimpin doanya. Dan jenazahnya Masya Allah wangi banget, sangat-sangat wangi, subhanallah, syahid. Karena salah satu tanda syahid adalah yang dimana mereka, salah satu jenazahnya itu wangi. Dan juga kita tahu, siapa orang yang meninggal dalam keadaan tenggelam adalah syahid. Dan subhanallah, Masya Allah, Allah berikan satu keberkahan, keluarlah wangi yang betul-betul wangi dan sangat-sangat wangi. Dan subhanallah, Masya Allah, la haula wala quwwata illa billahil azim. Dan juga saya bilang sama Kang Emil, Akang sayang sama Eril juga sayang sama Akang, tapi Allah lebih sayang. Allah Subhanahu wa taala lebih sayang sama Eril. Ketika meneteskan air mata, wajar. Karena sebagai seorang manusia, wajar untuk meneteskan air mata. Jadi wajar, dan semoga Allah berikan keberkahan dan Allah angkat derajatnya Kang Emil setinggi-tingginya, dan juga Allah jadikan keberkahan. Kang Emil sangat-sangat sedih dan sangat-sangat mengikhlaskan. Subhanallah. Masya Allah, kita justru banyak belajar dari Kang Emil dan juga Ibu Atta, orang tua yang sangat luar biasa, apalagi cerita beliau dalam mendidik Ananda almarhum Emeril sangat luar biasa, sehingga kita lihat dan kita menjadi saksi semuanya bahwa seberapa banyak yang mengantarkan beliau. Almarhum akan disemayamkan di Gedung Pakuan untuk kemudian mempersilahkan keluarga yang ingin melakukan sholat jenazah kurang lebih sampai dengan jam 10 malam. Setelah itu dari jam 10 malam sampai jam 8 pagi apabila ada yang berkenan untuk juga turut melakukan sholat jenazah di Gedung Pakuan, kami sangat terbuka. Nanti akan dibantu oleh protokol pengaturannya agar nyaman. Kemudian rencana dari keluarga besok pagi kita akan membawa Emirul Khan Mumtaz ke tempat peristirahatan terakhirnya di tanah dia dibesarkan. Tanah lahirnya di New York, dibesarkan di Indonesia dan Asia, dan wafat di Bern. Insya Allah dimakamkan di tempat dia dibesarkan di Indonesia. Menjemput langsung jenazah Eril ke Swiss, Ridwan Kamil pun memandikan dan mengazankan jenazah sang putra di Swiss. Seperti apa rasa terima kasihnya Ridwan Kamil kepada sosok guru yang telah menemukan jasad Eril di bendungan Engheide, Swiss? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Chico Jericho. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Bersyukur, itulah yang dirasakan Ridwan Kamil ketika beberapa waktu lalu mendengar jasad putra sulungnya yang sempat menghilang selama 14 hari lantaran hanyut tenggelam di sungai Are, Bern, Swiss
akhirnya diketemukan pada 8 Juni lalu. Mendengar kabar yang melegakan tersebut, Ridwan Kamil pun saat itu langsung berangkat ke Swiss untuk menjemput Eril tanpa ditemani oleh istri dan anak bungsunya. Meskipun anak sulungnya ditemukan dalam kondisi meninggal, Ridwan Kamil mengungkapkan rasa syukurnya karena diberi kesempatan untuk bertemu, memeluk, serta membelai anak sulung tercintanya itu. Sebagai orang tua, dirinya juga bersyukur karena dapat memandikan serta mengazankan anak sulungnya sesuai syariat Islam, hingga Ibu Atalia dan keluarga menyaksikannya lewat video call. Kondisi baik, kemudian juga utuh, ya itu sudah dilakukan di sana. Sudah dilakukan dan itu sudah sesuai dengan syariat Islam. Ya, alhamdulillah kita bersyukur akhirnya jenazah dari almarhum Eril, anak dari Pak Ridwan Kamil, sudah ditemukan. Tetap harus dilaksanakan kewajiban kita untuk memandikan, mengkafani, mensolati dan menguburkan. Sudah diazankan juga oleh ayahandanya, itu salah satu dari bentuk doa sang ayah melalui azannya. Kondisi dari Ibu Atalia sebagai seorang ibu yang kehilangan putranya, tentu saja kita tidak bisa membayangkan betapa sakit dan sedihnya. Tetapi kami sangat mengagumi beliau karena beliau tampak sangat tegar, sangat tabah dan sangat tawakal, serta mulai belajar menerima dan sudah mengikhlaskan dengan begitu dalam. Ada ekspresi kelegaan dari beliau ketika jenazah Eril sudah teridentifikasi, karena bagaimanapun juga sebagai orang tua yang anaknya hilang, ketidakpastian adalah hal yang paling menyiksa dan yang paling menyakitkan. Ditemukannya almarhum Emeril Khan Mumtaz atau yang akrab disapa Eril di Bendungan Engheide pada 8 Juni 2022 pukul 6:50 pagi waktu Bern membuat Ridwan Kamil dan Atalia tidak berhenti mengucap syukur. Tentu tidak lupa sebelum pulang ke tanah air, Ridwan Kamil yang berada di Swiss sangat ingin bertemu dengan penemu Eril dan mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya. Akhirnya diketahuilah penemu Eril adalah seorang wanita yang berprofesi sebagai guru sekolah dasar di Bern. Tak lupa juga kami ingin menyampaikan terima kasih terkhusus, salah satunya adalah warga negara Swiss, Ibu Geraldine, yang sangat atentif dalam setiap perjalanan menuju pekerjaannya melewati Bendungan Engheide, memperhatikan apakah ada sesuatu yang bisa dilaporkan ke polisi. Ini kami sangat berterima kasih dan juga mohon komunikasi kami dengan Ibu Geraldine secara privat dan beliau perlu dijaga privasinya. Beliau tidak punya akun media sosial, sehingga kami minta warga negara Indonesia untuk tidak mengganggu privasi beliau karena bagian dari rasa hormat dan terima kasih kami kepada Ibu Geraldine. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada siang, sore, dan juga malam hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.